Bab 185. Istrinya menjawab, "Jika orang suruhan mereka mau, besok pagi engkau dapat memastikannya. Tadi aku melapor kepada Tuan Besar, maka besok akan datang orang-orang keluarga lu ke rumah ini." "Kenapa mereka datang ke sini?" tanya Zain. Istrinya menjawab, "Mereka akan datang untuk memastikan aku baik-baik saja. Dan tentu jika informasimu benar, mereka yang menyuruh, maka besok engkau akan mendengar apa perintah mereka selanjutnya." Zain mengangguk karena hari sudah larut, mereka beristirahat. Keesokan paginya Zain bangun lebih dahulu lalu duduk menunggu. Istrinya datang membawa kopi untuknya. "Jam berapa mereka tiba?" tanya Zain pada istrinya. Istrinya tersenyum menjawab, "Kita tunggu saja. Aku membantu anak-anak dahulu, mereka sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah." Setengah jam kemudian, istrinya duduk di sisinya, lalu berkata, "Sebentar lagi mereka tiba. Engkau jangan kaget melihat bagaimana mereka datang dan pergi." Zhen Chao mengangguk sambil terus melihat ke pintu utama. Istrinya tertawa lalu berkata, "Mereka tidak akan mengetuk pintu, namun akan datang dari sana." Sembari menunjuk tembok tinggi rumah mereka. Zain menatap istrinya, ingin bertanya, namun terhenti ketika suara orang menyapa istrinya. Istrinya bangkit dan berkata, "Kakak, kalian sudah tiba." Zain memalingkan wajahnya ke arah istrinya membungkuk. Di sana sudah berdiri 3 laki-laki parubaya dengan senyum di bibir mereka. "Adik, jangan terlalu sungkan. Kami datang atas perintah Tuan untuk melihat keadaanmu bersama keluarga," jawab laki-laki yang sedikit lebih tua. Istri Zain menjawab, "Kami baik-baik saja, terima kasih perhatian Tuan Besar kepada kami." Lalu istrinya memperkenalkan suaminya kepada ketiga orang itu. Setelah diperkenalkan, Zain Chao membungkuk. Orang yang lebih tua berkata, "Jangan terlalu sungkan, kami hanya pesuruh." Setelah duduk dan mengobrol, istrinya bertanya, "Apakah ada pesan lain dari Tuan Besar?" "Kakak dapat mengatakannya. Suamiku harus tahu siapa keluargaku sebenarnya." Ketiga orang itu tersenyum lalu menjawab, "Tidak ada. Perintahnya hanya menjenguk engkau dan keluarga. Setelah melihat ini kami bahagia dan akan melaporkan kepada Tuan Besar." Istri Zain tersenyum, lalu berkata, "Padaku dan suami jangan disembunyikan karena hidup dan mati kami akan menghadapinya bersama. Jadi mohon kakak sampaikan pesan Tuan Besar." Yang tertua menjawab, "Adik, Tuan Besar berpesan agar engkau untuk sementara tidak berkunjung ke kediaman kakek Andrew Lu, karena orang-orang Timur Jauh masih mengincar semua keluarga kita." "Bukannya mereka sudah diambil dari Jiangnam? Maksud kakak ledakan di balai lelang itu, ulah mereka?" tanya istrinya. Si tua mengangguk lalu berkata, "Mereka mengincar Sintasan yang juga keluarga luar Lu. Namun kedua orang itu dapat diselamatkan termasuk semua orang-orang yang berada di dalam balai itu. Selamat dan sekarang mereka sudah berada di Jiangling." Istrinya bertanya, "Ada apa dengan keluarga besar kita dengan orang-orang Timur Jauh itu hingga mengincar kita?" Aku tidak dapat menjawabnya karena informasiku terbatas. Namun orang-orang Timur Jauh yang berada di Jiangnam sudah diambil dan dibawa ke Jiangling, jawabnya. Zain mendengar semua dan dapat menilai kata-kata orang itu benar tidak ada yang ditutupi. Setelah ketiga orang itu pamit, maka ia bertanya kepada istrinya, "Tadi mereka mengatakan beberapa orang, yang berarti banyak orang, dan karena ini mereka membalas dengan meledakkan balai lelang, dan si pemberi informasi sepertinya bukan berasal dari keluargamu." Istrinya mengangguk lalu berkata, "Kami hanya dibawa keluarga Lu dan Li. Jika keluarga Lu tidak, maka hanya satu lagi orang, itu pesuruh keluarga Li." "Mengapa engkau mengatakan keluargamu mengikuti perintah keluarga Lu dan Li? Aku menjadi bingung," tanya Zain. Istrinya tertawa lalu menjawab, "Hahaha, Nyonya Besar Lu adalah juga Nyonya Besar Li. Tentu ia menguasai dua keluarga itu, bukan?" Zain mengangguk membenarkan, lalu teleponnya berbunyi, suara pesan masuk. Ia buru-buru untuk membacanya. Ia pun membaca pesan itu. Isi pesannya yaitu,
Lapor jenderal, nomor yang Anda berikan tidak terdaftar dan tentu tidak tahu di mana posisinya. Istrinya tersenyum mendengar isi pesan itu lalu berkata, engkau menyuruh bawahanmu mengecek nomor itu, maka itu pekerjaan sia-sia. Zain tersenyum pahit menjawab, aku penasaran saja, walau aku sudah menduga jawaban ini. Yang aku akan terima kan lebih baik usaha daripada tidak sama sekali. Kembali istrinya tersenyum lalu berkata, engkau benar, namun itu membuang-buang waktu jika engkau sudah tahu jawabannya. Zain diam karena istrinya benar. Ia memasuki kamar mandi dan bersiap untuk bertugas lagi. Setelah selesai mandi, ia membuka teleponnya memeriksa jika ada pesan masuk, dan benar pesan dari si pemberi informasi itu masuk lagi. Ia berlari menuju istrinya dan berkata, pesan darinya datang lagi. Lalu ia membacanya. Isi pesannya yaitu, hari ini engkau akan menerima laporan ada 16 orang yang hilang dari Jiangnan. Ditambah lain-lain, maka 23 orang hilang. Dari sini engkau dapat membaca siapa mereka. Maka jika engkau datangi rumah itu engkau akan menemukan di satu rumah berisi orang-orang timur jauh yang melakukan peledakan. Istrinya diam menatap suaminya, lalu ada pesan lagi masuk. Pesan itu berbunyi, aku hanya ingin engkau menjadi pintar, berikan aku tebakan keluarga mana yang menyembunyikan orang-orang itu. Jika benar, maka engkau bisa membawa orang-orangmu ke sana. Namun jika salah, maka engkau harus mencarinya lagi. Istrinya mengambil telepon suaminya lalu membalas pesan itu. Aku bisa menebak mereka tidak berada di salah satu rumah, namun berada di rumah lain. Jika ingin bantu, beri clue agar aku bisa menebak di mana mereka berada. Tak lama balasan masuk. Engkau masih di rumah hingga istrimu yang membalas. Namun ia benar, mereka tidak berada di salah satu rumah dari 18 keluarga itu. Namun mereka berada di sebuah gudang kosong milik salah satu keluarga itu. Engkau tebak, jika istrimu yang menebak, maka ia tahu karena ia dari keluarga Li. Zain membacanya lalu menatap istrinya dan bertanya, bagaimana mereka tahu engkau berasal dari keluarga Li? Istrinya tersenyum menjawab, 2 tanda seru adalah kode keluargaku. Maka orang yang membantumu adalah keluarga kami, maka engkau ikuti perintahnya. Ini semua demi dirimu agar lebih pintar. Saranku setelah menebak, engkau memberitahunya dahulu. Jika ia diam, maka engkau bisa membawa orang-orangmu ke gudang itu. Zain mengangguk lalu meninggalkan istrinya berangkat ke kantor untuk bertugas. Di kantor ia menemukan berkas laporan anak buahnya. Data dalam laporan itu tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemberi informasi. Setelah membaca laporan, ia mengumpulkan semua anak buahnya lalu berkata, aku sudah membaca laporan kalian. Dari 18 keluarga itu, adakah yang memiliki gudang namun tidak digunakan lagi? Tugas kalian mencarinya. Jika sudah ketemu, jangan masuk, laporkan padaku. Sebelum makan siang, laporan sudah harus berada di mejaku. Zain duduk menunggu. Untuk mengisi waktunya, ia mencari informasi melalui internet. 3 jam ia duduk memandang monitor komputer di mejanya, namun tidak mendapatkan apapun. Hingga ketukan menghentikan pandangan matanya. Setelah memberi izin, maka anak buahnya masuk membawa laporan yang diinginkan olehnya. Ia tidak membukanya, namun meminta semua kembali dan masuk ke ruang koordinasi. Di sana ia membuka laporan anak buahnya, terdapat 6 gudang kosong milik keluarga itu. Ia meminta orangnya menyambungkan ke layar lebar melalui infocus. Terlihat gudang kosong milik orang-orang itu beserta alamatnya. Menurut kalian di antara 6 gudang itu, yang manakah mereka gunakan sebagai tempat persembunyian? Tanyanya kepada anak buahnya. Semua anak buahnya menjawab dengan berbagai alasan. Ia tersenyum lalu mengambil teleponnya dan menghubungi istrinya. Istriku, ini alamat 6 gudang itu, dan menurutku di jalan XX ini mereka bersembunyi. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Terdengar tawa istrinya lalu berkata, suamiku, jika bukan engkau yang bertanya maka aku tidak akan menjawab. Namun demi keselamatanmu dan ini untuk kali ini, aku membantumu. Gudang yang engkau tebak itu salah karena letaknya terlalu jauh dari balai lelang. Jadi gudang di jalan VVVV itulah yang mereka gunakan karena jaraknya tidak jauh. Pemicu bom dapat menjangkau jarak segitu. Zain tersenyum menjawab,
Terima kasih istriku, aku akan mengirim pesan padanya. Sekarang berapa menit aku menunggu? 5 menit. Jika tidak ada jawaban, engkau bisa membawa bawahanmu menangkap orang-orang itu. Jawab istrinya. Zain membuat pesan dan langsung kirimkan ke nomor pemberi informasi tidak dikenal itu. Anak buahnya dia menatap bingung komandan mereka. Namun mendengar analisa istri komandannya, mereka tahu itu benar. Setelah 5 menit setelah dikirim tidak ada balasan, maka Zain berkata, gudang itu yang mereka gunakan untuk tempat persembunyian. Mari kita bersiap-siap. Saat anak buahnya ingin berdiri, ia memberi tanda untuk tetap di tempat karena ada pesan masuk. Ia membacanya. Engkau benar karena bantuan istrimu. Engkau bisa membawa anak buahmu ke sana, namun jangan masuk dahulu. Biarkan orang-orangku membersihkan ranjau yang mereka buat. Zain berkata kepada anak buahnya. Setelah mengatakan itu, ia pun berkata lagi, kita bersiap-siap, namun jangan masuk hingga ada komando dariku. Kita hanya mengepung dengan radius 25 meter. Setelah semua siap, mereka berangkat. Sampai di lokasi, semua hanya berdiri dengan jarak 25 meter, menunggu perintah komandan mereka. Zain mengawasi gudang itu, terlihat gerakan orang-orang yang walau sulit namun dapat dipastikan bahwa orang itu bergerak dengan cepat sambil membawa banyak kabel dan karung di pundaknya. Orang itu berdiri di depan pintu meletakkan karung dan kabel, lalu melompat tinggi dan hilang di atap gedung lain yang berada di dekat gedung gudang kosong itu. Pesan masuk, Zain cepat membukanya. Orangku sudah selesai membersihkan bom yang dipasang, engkau bisa membawanya sebagai barang bukti. Di dalam engkau akan bertemu 5 orang berasal dari timur jauh dengan kemampuan bela diri yang cukup tinggi, dan engkau harus dapat mengalahkan dan menangkap mereka. Setelah membaca pesan itu, Zain memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk masuk dan tidak mengganggu karung yang berada di depan pintu. Saat para polisi mendobrak pintu, kelima orang itu sedang duduk bermain kartu. Mereka tidak menduga bahwa polisi bisa masuk tanpa meledakkan pintu yang sudah dipasang bom. Dalam kekagetan mereka melompat, berdiri dan bersiap untuk bertempur. Zain maju dan berkata, kalian sudah dikepung, maka menyerahlah. Salah satu dari orang-orang itu dengan bahasa yang kaku menjawab, siapa kalian? Dan apa salah kami hingga harus menyerah? Zain menjawab, kami dari kepolisian Jiangnan. Untuk salah dan benar nanti dibicarakan di kantor. Orang itu berkata kepada teman di sampingnya dalam bahasa timur jauh yang disambut dengan tawa oleh mereka. Dengan gerakan yang cepat, kelima orang itu sudah memegang pedang panjang di tangannya yang begitu tipis dan lentur hingga bisa digunakan sebagai ikat pinggang. Melihat ini, Zhen Chao memberi perintah, tembak. Terdengar keras suara tembakan dari banyak moncong senjata api berlaras pendek. Namun gerakan orang-orang timur jauh itu sukar untuk dipercaya oleh mata Zain dan anak buahnya karena tidak satupun peluru mengenai mereka. Melihat ini, Zain memberi instruksi kepada anak buahnya untuk mundur. Setelah mundur beberapa langkah, terlihat satu bayangan melewati kepala anak buahnya langsung menuju ke orang-orang timur jauh yang masih tertawa meremehkan kepolisian Jiangnan. Setelah melihat sebuah bayangan meluncur ke arah mereka, cepat bersiap untuk menerima serangan dari orang itu. Orang-orang timur jauh memperkirakan orang itu akan berhenti beberapa meter di hadapan mereka. Namun ternyata orang itu tidak berhenti, namun langsung menyerang. Kelima orang itu terdengar suara benturan keras ketika kaki bertemu dengan tangan yang menangkis. Dalam sekejap terjadi pertarungan sengit 1 lawan 5. Gerakan orang-orang timur jauh cepat dan teratur saling mengisi, di mana teman terdesak maka satu ikut maju membantu, begitu seterusnya. Setelah mengeluarkan puluhan jurus, orang-orang timur jauh semakin emosi karena belum bisa menjatuhkan satu orang lawan. Ini membuat mereka emosi, bercampur marah. Terdengar tawa, lalu orang yang menghadapi orang timur jauh berkata, hanya segini kemampuan kalian sudah berani membuat onar di negeri ini. Sekarang jatuhlah kalian. Tawa itu terhenti. Gerakan orang itu semakin cepat dan sebentar terdengar jerit kesakitan dan suara orang jatuh. Hanya butuh waktu 2 hingga 3 menit saja, kelima orang timur jauh itu sudah jatuh bergeletakan di lantai. Setelah memastikan kelima orang itu sudah tidak bergerak, maka
Orang itu melompat meninggalkan lokasi itu. Melihat ini, Zen berkata, "Kalian tangkap mereka." Setelah tiba di kantor, Zen memerintahkan anak buahnya untuk membuat laporan resmi kepada Komandan Polisi Jiangnam. Zen duduk di kursinya dan termenung mengingat kejadian di gudang itu. Pada saat itu pesan masuk ke teleponnya. Ia membacanya. Isi pesan tersebut yaitu, "Kalian pihak kepolisian harus banyak berhati lagi. Menghadapi kroco seperti itu, kalian tidak mampu. Untuk di sana ada kakak ke-13 yang tidak tega melihat anak buahmu mati sia-sia. Ia bergerak menolong, jika tidak maka semua anak buahmu mungkin sudah menjadi mayat termasuk dirimu." Membaca ini, Zen tersenyum. Ia sudah bisa menebak siapa orang-orang itu. Namun ia tidak bisa menebak siapa yang mengiriminya pesan itu. Apakah Peter Lo? Pikirnya. Kembali Zen duduk termenung mengingat kata-kata di pesan itu, dan benar adanya kepolisian terlalu lemah, pikirnya. Pesan kembali masuk. Isi pesannya yaitu, "Ini sebagai balas budi karena engkau tidak menembak kakak kedua di bandara waktu itu. Engkau harus banyak belajar kepada istrimu untuk menjadi polisi yang handal. Untuk melatih kepolisian agar lebih kuat, maka engkau bisa berkoordinasi ke Dewi Perang Xia. Cukup menyebut ini perintah Tuan, maka ia akan mengaturnya." Zen bangkit lalu meninggalkan kantornya, pulang, ingin menemui istrinya secepat mungkin. Setibanya di rumah, istrinya sedang duduk bermain dengan putra-putrinya. Dengan langkah cepat, ia mendatangi istrinya, lalu mengangkatnya berdiri dan memeluknya, tak lupa mencium pipi istrinya. Istrinya bingung melihat tingkah suaminya, hanya diam lalu Zhen Chao menyerahkan teleponnya. Istrinya menerima dan membaca isi pesan dari orang tidak dikenal itu. Setelah membacanya, ia berkata, "Ia bukan orang keluargaku atau keluarga Li. Apakah engkau bisa menebak siapa dia?" Zen menarik istrinya untuk duduk dan menceritakan kejadian di bandara beberapa minggu yang lalu. "Jadi, menurutmu yang mengirim pesan itu Peter Lo, Dewa Perang Pelindung Jiangling?" tanya istrinya. Zen mengangguk lalu berkata, "Selain ia, tidak ada lagi, dan hanya ia yang ada pada saat itu." Istrinya tersenyum menjawab, "Mereka tidak akan bertindak atau melakukan sesuatu untukmu tanpa perintah seseorang. Apakah Tuan yang ia maksudkan adalah pelindung negeri?" Zen menggeleng kepalanya. Istrinya tertawa lalu berkata, "Hahaha, tahukah engkau pelindung negeri ini adalah pewaris keluarga Li dan Lu di Qingzhou?" Zen mengangguk lalu menjawab, "Aku tahu, tapi ia sudah tidak ada lagi, bukan?" Mendengar ini, istrinya tertawa lalu berkata, Kami bisa menjadi pelayan keluarga Lu karena kepintaran analisis kami. Kami adalah pelacak terhebat negeri ini. Dan kemarin aku sudah mengatakan padamu bahwa pelindung negeri masih hidup. Bagaimana engkau bisa berkata seperti itu?" tanya Zen. Istrinya tersenyum lalu berkata, "Ini hanya untukmu dan engkau berjanji tidak mengungkapkan kepada orang lain." Zen mengangguk mengangkat dua jarinya, tanda bersumpah. Melihat ini, istrinya berkata, "Dengarlah, pelindung negeri tinggal di Jiangling, maka Tuan Besar keluarga Lu dan Li berada di sana. Saat ini dengan kekuatan mereka untuk mengidentifikasi mayat itu hal yang mudah, namun hingga sekarang tidak ada kepastian mayat itu adalah pelindung negeri." Istrinya berhenti sejenak lalu melanjutkan analisanya. "Tentu ada rencana yang tersembunyi dari semua ini, makanya aku tidak ingin engkau menceritakan hal ini kepada orang lain. Entah sudah berapa tempat ia mengambil orang, namun di sini ia mengambil orang-orang yang selama ini menjadi musuh tersembunyinya. Engkau maksudkan kematian itu palsu dan sudah direncanakan untuk memancing musuh-musuhnya keluar?" tanya Zen. Istrinya tersenyum mengangguk lalu berkata, "Dan terbukti, sekarang musuhnya muncul. Yang kita ketahui hanya orang-orang timur jauh di Jiangnan. Jika bukan mereka, apakah kita mengetahui ada orang-orang itu di sini? Dan juga kita tidak tahu di lain tempat apakah ia juga mengambil musuh-musuh yang berani muncul." Zen teringat kata-kata Randu waktu itu. "Bagi kalian ia tamu negara ini, namun bagi kami ia adalah musuh negara ini. Dengan cara kerja mereka yang senyap, bahkan tanpa orangnya, 5 orang timur jauh di gudang itu belum tentu tertangkap." Mengingat itu semua, ia berkata, "Istriku, mungkin engkau benar, di tempat lain ia juga mengambil musuh-musuhnya." Melihat cara kerja mereka sangat teratur dan rapi, sang istri tersenyum mendapat pujian itu lalu berkata, "Kita harus mendukung rencananya, jangan ungkapkan ini semua.
sudah menyatakan kita mendukungnya, karena jika ini bocor karenamu, maka jangan harap besok engkau hidup lagi. Begitu juga denganku dan anak-anak. Zen menatap istrinya, tidak percaya dengan ucapan istrinya barusan. Istrinya tahu apa yang ada di pikiran suaminya lalu berkata, keluarga Lu dan Li menghargai kesetiaan di atas segalanya. Jika berkhianat, maka kehancuran yang akan didapat. Mendengar ini, Zen menjadi paham, lalu ia berkata, bisakah aku bertemu dengan Tuan Besar Lu atau Li? Istrinya tertawa lalu berkata, haha, kenapa tidak dengan pelindung negeri ini sekalian? Jika engkau mau, aku akan mengusahakannya. Namun, untuk itu tentu kita harus memiliki alasan yang tepat. Zen terdiam, begitu juga istrinya diam, tampak berpikir. Lalu ia tersenyum dan berkata, dipesan dari orang itu memberi saran agar engkau menemui Dewi Perang di Sia, bukan? Dari sana kita akan memulainya. Zen menatap istrinya, ingin bertanya, namun ia percaya istrinya. Lalu ia mengangguk dan menjawab, besok aku akan bicara dengan Komandan Kepolisian Jiangnam untuk meminta pendapatnya mengenai pelatihan prajurit kepolisian di Sia. Istrinya tersenyum mengangguk. Malam itu Zen meminta petunjuk istrinya bagaimana cara menganalisis sesuatu dengan tepat seperti istrinya. Bagaimana engkau bisa melakukan semua itu? Apakah ada pelatihan khusus? Tanya Zen. Istrinya menjawab, sedari kecil kami sudah dilatih mempertajam insting, menganalisis suatu masalah dan melacak jejak orang. Jadi tidak instan, namun di otak kami tertanam semua itu. Zen kembali bertanya, apakah aku bisa mempekerjakan orang keluarga Li? Istrinya tertawa lalu menjawab, kalian tidak akan sanggup membayarnya. Zen menatap istrinya meminta penjelasan lebih lanjut. Istrinya tersenyum lalu berkata, keluarga Li terikat sumpah kepada keluarga Lu, maka kami tidak bisa bekerja untuk siapapun kecuali untuk keluarga Lu. Dan engkau beruntung, aku adalah salah satu generasi terbaik keluarga Li. Hanya karena masih ada Bibi Nora, aku disimpan di sini bersamamu. Zen diam, lalu berkata, begitu banyak yang aku tidak ketahui tentang dirimu, maka ceritakanlah siapa Bibi Nora itu. Istrinya menjawab, namanya Nora Ali, ia nona besar keluarga Su di ibu kota dan ia pelayan nyonya besar Lu. Dan aku adalah penggantinya jika terjadi hal buruk padanya. Dari keluarga kaya namun masih tetap menjadi pelayan, kata Zen bingung. Istrinya mengangguk menjawab, engkau benar, sekaya apapun ia tetap pelayan di mata keluarga Lu. Di manakah sekarang ia berada? Apakah di ibu kota atau di Jiangling? Tanya Zen Chao. Mendengar pertanyaan ini, istrinya cepat mengambil telepon genggamnya memasukkan nomor untuk dihubungi. Terdengar nada masuk karena telepon itu di loudspeaker. Setelah 3 kali nada memanggil, telepon diangkat dan suara halus tertawa di ujung telepon. Karin, engkau menghubungi Tuan Besar, namun engkau kalah cepat dengan Nyonya Besar. Setelah itu tawanya semakin keras. Karin yang dimaksud adalah istri Zen yang memiliki nama Karin Li. Mendengar tawa Nora, Karin ikut tertawa lalu berkata, Bibi berada di Jiangling. Kalau begitu besok aku dan suamiku akan terbang ke sana untuk bertemu denganmu dan Tuan Besar. Engkau mau ke Jiangling? Aku khawatir hanya bisa sampai di kaki bukit, tidak ada izin untuk naik, jawab Nora. Karin tertawa lalu berkata, utama tiba dulu, untuk naik ke atas urusan nanti karena suamiku tidak ingin hidup lagi jika belum bertemu Tuan Muda. Nora tertawa lalu berkata, engkau datanglah, nanti aku mohon izin engkau dan suamimu untuk naik ke puncak dan aku tahu suamimu tidak hanya ingin bertemu kan, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Karin tertawa lalu berkata, coba Bibi katakan apa yang dipikirkan suamiku. Nora Li sekarang yang tertawa lalu berkata, Karin, suamimu yang sabar itu mengangkat derajatnya. Jika ia tidak sabar waktu di bandara, maka mungkin ia sudah tidak ada lagi. Hari ini pun orangnya mengerjakan apa yang semestinya jadi tugas suamimu. Jadi suamimu ingin bertemu untuk belajar agar lebih handal, bukan? Karin tertawa dan berkata, Bibi, engkau memang yang terbaik karena sabar. Suamiku mendapat berkah, namun masalah belajar itu yang utama karena aku tidak ingin kehilangan suami di usia muda. Nora Ali tertawa lalu berkata, engkau datanglah di kaki bukit, hubungi aku. Setelah hubungan telepon itu terputus, Zen Chao berkata, kalian memang hebat analisisnya, begitu akurat. Karin tersenyum mengangguk lalu menjawab, ia yang terbaik, aku dibanding ia bagai setitik air di lautan.
Zain mengangguk, mengambil teleponnya dan memesan tiket ke Jiangling untuk ia dan istrinya.